Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar, cuy? Sehat? Ada Febri, ada Tina, Renita, Anita. Waalaikumsalam semua. Nur Hidayah. Waalaikumsalam. Haji Titin. Vera. Waalaikumsalam. Siti. Sambal aku laris manis, Mami. Alhamdulillah. Sehat. Menyendiri, Mak. Apri, enggak lah. Alhamdulillah. Murni, Vicky. Lagi di luar. Biasanya di dalam sono. Hidayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sayang. Kabarnya apa? Parkiran sama kos-kosan penuh, Mami. Oh, alhamdulillah. Syukurillah. Waalaikumsalam, Vicky. Kabarnya apa kalian? Info dong. Hari ini info. Ajijah. Waalaikumsalam. Kita di luar, sayang. Aku lagi nggak enak body, Mam. Kasih kucing. Gak enak badan, kasih kucing. Kabarnya saya bahagia lahir batin. Alhamdulillah. Baik, Mami. Tadi suami datang ke rumah setelah 2 bulan gak ada kabar. Alhamdulillah. Ya itu, kalau kalian ikut healing sama Mami, energinya insya Allah kembalinya bagus. Yang penting kalian itu gak obsesi, satu ya. Waalaikumsalam. Gak obsesi. Kedua, berpikirnya secara rasional ya, percaya sama yang di atas, sama Allah ya. Kalau kalian mau mengikuti yang namanya healing di kelas Mami, karena apa? Energi tarikan itu tergantung dengan diri kalian sendiri. Dimana diri kalian sudah bisa menjaga. Caranya gimana, Mami? Ya tanya aja sama yang di sini. Waalaikumsalam, Bunga. Tanya aja yang di sini. Energi tarikan itu tergantung sama kalian, bukan tergantung orang. Kenapa? Tergantung kalian. Ya ketika kalian betul-betul sudah mengikhlaskan, melepas, tidak ada obsesi, nggak ada marah, nggak ada dendam, nggak ada apapun, itu lepas ya. Nanti yang di sana ketariknya juga sama. Ketika kalian melepas, yang di sana menarik. Nah gitu loh. Pahami energi tarik menarik ya.
Pahami itu. Cuma 2 jam lihat anak-anak heran kenapa nggak tidur di rumah. Saya mah pada masih sah. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Berarti bersyukur kamu begitu. Jangan jadi gini loh sayang, ketika energi itu kembali kamu syukuri. Ya mami, suamiku juga seminggu kemarin hampir tiap hari visi mulu mami, walaupun anak yang akan, nggak apa-apa, disyukuri saja gitu loh. Itu namanya energi tarikan, disyukuri. Tapi kalau kalian minta lebih, yang di atas juga ngamuk. Masih untung kalian dikasih kesempatan gitu. Sore Raden, assalamualaikum. Ya, yang baru masuk, assalamualaikum nape? Gak ada agama aja lu. Tosia, waalaikumsalam sayang. Kalaupun mereka sudah ke rumah, sudah memberikan kabar, ya udah disyukuri, alhamdulillah. Waalaikumsalam Mawar. Disyukuri gitu loh. Ketika kalian belajar healing di rumah mami, Bayu, waalaikumsalam. Tika, waalaikumsalam. Yang belum sholat, yang mau bikin kopi. Ketika kalian betul-betul menyadari, ketika kalian healing, paham, itu mau percaya atau tidak, ya itu yang terjadi. Karena kondisi yang di sini yang terlihat dari yang mami bisa rasakan, itu energi pengembalian itu cepat. Energi pengembalian cepat ketika kalian mau melepas sesuatu yang memang sudah Tuhan pegang gitu loh. Waalaikumsalam Ismawati. Ica. Karena alhamdulillah bukan di TikTok aja ya, di YouTube pun juga energinya itu mulai menghubungi gitu loh. Iya mami, tadi ada teman karmik dan maskulin mau ke rumah, tapi aku bilang gak ada mam. Kenapa? Biarin aja, gak ada masalah, keles. Biarkanlah energi itu berjalan apa adanya. Gak usah ditembokin, gak usah dipagerin gitu loh. Biarin aja gitu loh. Intinya, kalaupun itu berbalik, kalian jangan terkontaminasi gitu loh. Waduh, di sini rame coy. Ya sholat dulu. Sore Mi, kalau calonku selalu meyakinkan banget dia nggak selingkuh sampai berani sumpah. Kalau dia sumpah, biarin aja. Toh nanti yang balas Allah. Itu aja. Yang mau sholat silahkan. Lanjut. Yang mau sholat lanjut sayang. Karmik WA maskulin sakit, saya kirim doa aja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sayang. Pamit dulu nih, mau sholat ya, monggo. Santai aja ya mam. Iya. Toksik bagaimana energinya, tapi kenapa aku mau pergi nggak bisa, seperti ada yang nahan. Bukan ada yang nahan, kamu masih ego, kamu masih obsesi. Ya Fer, lanjut Fer. Mami masih nunggu kok. Karena kalau kalian masih saja toksik, masih saja ada energi yang kebucinan, nah itu susah sih kalau saya. Lanjut, yang mau sholat lanjut sayang. Ngapain dipusingin ya kan? Yang penting kalian pikirkan anak-anak, kalian bekerja dengan seperti biasa,
Karena rezeki itu ngelihat dari hati kita juga. Kalau hati kita nggak merasa aman, hati kita nggak merasa nyaman, rezeki juga susah sayang. Bener. Kalau kalian percaya itu maka jadi gitu. Kalau kalian nggak percaya maka susah gitu loh sayang. Re, waalaikumsalam Re. Hidup itu di betul. Kalau mami motonya santuy no ribet. Santuy no ribet, cong. Beneran. Kita nungguin yang lagi sholat ya, biar kita bareng-bareng. Ya, aku mau nanya, setiap malam selalu terbangun kaget, Mam. Ya, itu awakening namanya. Kamu udah lama di MDF kan? Kalian yang mau masuk komunitas, hubungi admin ya. Mam, apa yang harus saya lakukan? Barusan suami nelpon. Alhamdulillah, Re. Ambil positifnya aja, Re. Re, berapa hari ikut sama Mami? Alhamdulillah ya, Re ya. Tapi kalau lagi nggak ada duit, pusing juga, Mam. Kalau kalian bilang kayak begitu, ya jadinya gitu. Kalau kalian nggak ada uang, kalian bilang alhamdulillah, nikmatnya nggak ada duit, jadinya nikmat. Kan Tuhan itu menulisnya sama dengan apa yang kalian sebutin. Tuhan itu menyebutkan sama apa yang kalian doakan. Udah lama sih Mam di YouTube. Oh iya, alhamdulillah Re. Ya kalau kebangun malam ya sholat. Ya positif aja Re, nggak usah dibawain pusing Re. Kalau dia liatin anak-anak, alhamdulillah. Izin sholat dulu Mam. Iya, sholat dulu. Tapi seolah-olah suami cuek ngomongnya, ya nggak apa-apa, anggap kayak nggak ada apa-apa gitu loh, Re. Beneran. Gua aja mah bodo amat. Gitu ya Mam. Iyalah. Banyak yang terhubung ya, yang bertelepon, yang dibuka blokirannya, yang sudah terkoneksi lagi. Tapi di sini Mami selalu ngingatin terus, ya, ngingetinnya ya harus bisa menjaga yang namanya obsesi ya. Karena ketika kalian dihubungkan kembali, ya, dihubungkan kembali dari yang sesuatu yang sudah lepas, itu hanya 5% saja sayang. Ya pelajari dari apa yang sering Mami pesankan Re, itu cuma 5% aja. Jadi kamu harus tetap stabil, jangan emosi, jangan obsesi, jangan kebawa dengan semuanya gitu loh Re. Assalamualaikum Mami. Baru gabung ketinggalan ya? Belum sayang. Yang lainnya pada sholat, nunggu pada sholatan semua. Kalau kalian betul-betul bisa healing, asik. Pamit maghrib sholat dulu ya Mam. Iya sayang. Sudah bergabung, kita mau pakai buku Paslet ya, sama pakai buku perjalanan cinta ya juga. Iya Papua udah 20. Papuanya di mana kamu? Itu ketuanya MDF ada di Papua ya. Di Jayapura. Ketuanya MDF Jayapura. MDF itu komunitas sayang, Mami punya komunitas dari 2016 kita. Jayapura Mam. Iya, Jayapura sayang. Yang pegang Jayapura.
petani. MDF di seluruh Indonesia sayang. Kalau di luar ada di Taiwan, ada di Singapura, ada di Malaysia, Korea ada, Amerika ada, Australia ada. Elis, aku di Jayapura. Kamu gabung nggak dengan komunitasnya MDF? MDF itu Mami Dona Family ya. Lulu. Waalaikumsalam sayang. Waalaikumsalam. Ke admin sayang, di bio kan ada nomor admin itu. Kalau malam kan di YouTube Mami. Nah di YouTube itu ada ininya apa? Di sini di profil Mami juga ada. Ada sayang. Ada kakak. Perasaan di luar panas banget ya. Ini pindah ke dalam. Boleh kamu Mam? Kamu jangan tanya hubungan kamu sama Mami. Aduh, kalian. Waalaikumsalam. Itu bertanda kalau kamu itu masih bucin, masih berharap. Sementara Tuhan itu sudah bilang untuk sementara waktu. Kenapa sampai diambil? Kenapa pasangan kamu direbut? Bukan direbut sama manusia, tapi direbut sama Tuhan. Natasha diambil sama Allah karena apa? Mungkin saja dia harus bisa lebih menjadi manusia baik lagi di luar sana, atau sedang membayar karmanya. Ini lagi pada anggripan ya. Di sini sudah sayang. Ini di sini Isya, sana maghrib. Hai Feni, waalaikumsalam. Kita cuma mau lihat kondisi terupdate aja ya. Kondisi terupdate. Kondisi terupdate ya. Energi update seorang. Energi update ya. Duh, kecemplung.
ya, Mami tadi buka dari kotak ya. Ada yang lihat nggak Mami buka dari kotak ini? Ayu lihat kan? Buka dari kotak. Ada yang kecemplung. Rahasia perjalanan yang ini, buku ini. Padahal nggak ada loh Mami. Kan buka dari kotak ya. Kita simpan ya. Kalau anak lama udah paham. Mami doain ya biar aku bisa ikut sekolah, amin. Amin sayang. Niatkan aja buat kalian mau sekolah Aura Jiwa, bisa langsung ke admin. Sekolah Aura Jiwa seperti apa ya? Yaitu kalau mau cantik ya, kalau mau perubahan dalam diri, sekolah biar awet muda. Cucok. Ya, cucoknya karena apa ya? Karena Allah lah sayang. Operasinya itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Capek. Oke, tambahan. Sinar Cinta dari buku perjalanan. Sinar Cinta dari perjalanan. Saya cat admin gabung ya. Cat admin ya. Perjalanan cinta dari Sinar Cinta. Yang tanya jodoh, tanya sama Allah. Yang belum sholat, lebih baik sholat. Oke, kita simpan yang dapat ini ya. Dapat keselip 2 ya. Udah Mami gak ada bawa loh ya. Mami lihat percintaan dong. Percintaannya siapa? Kamu biasa ya nontonin tarot, percaya. Habis itu ternyata nggak sama. Capek deh. Oke, kita mulai. Energi update. Seseorang lewat buku Pintu Perjalanan ya. Nih, buku Pintu Perjalanan. Energi update-nya apa ya? Bismillah. Beberapa orang, denger aja ya, denger ya. Beberapa orang ya lagi ada yang pengen ketemu sama anak atau terhubung dengan anak atau kangen dengan anak. Intinya seseorang lagi kangen dengan anak. Intinya kalau dikatakan di sini ya ada yang bersifat kayak anak-anak juga. Pahamin ya, ada yang bersifat kayak anak-anak. Ada yang bersifat kayak anak-anak sayang. Dan menyadari kalau sifatnya kayak anak-anak gitu loh. Dan dikatakan lagi, beberapa dari orang-orang tersebut ya berpikirnya itu tidak rasional, berpikirnya kaku. Tahu candi kolot. Beberapa orang berpikirnya kolot, tidak seperti berpikirnya itu open minded, terbuka ya, berpikir secara demokrat gitu ya. Masih kolot, berpikirnya kolot banget gitu loh.
dianggap ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, pokoknya semua nggak boleh. Kolot cok. Lanjut. Kondisi beberapa kesulitan sandang, pangan, papan, kesulitan finansial intinya. Beberapa kesulitan finansial lagi mencari kestabilan, ya. Seseorang lagi kebingungan, gimana kalau nggak bisa makan, nggak bisa punya duit. Intinya rezeki itu besar pasak daripada tiang. Soeharto, besar pasak daripada tiang. Dan di sini beberapa orang merasa hidupnya nggak ada perkembangan, hidupnya tidak ada perubahan, begitu aja gitu. Jadi kondisinya itu nggak ada perkembangannya gitu loh. Kondisinya masih begitu aja. Ya. Ya Soeharto, makasih sayang. Mas Ri, seseorang merasakan seperti kapal ini berlabuh, tapi berlabuhnya itu nggak ada kompasnya. Walaupun dia punya kapal, tapi tidak tahu menambatkan kapalnya untuk ditaruh di pelabuhan mana, gitu loh. Tidak semua kapal bisa melabuh di tempat yang benar, gitu loh. Tapi seseorang mengambil kapal untuk pergi berlayar. Tapi ketika berlayar tidak tahu ingin melabuhkan di mana. Karena ketika berlabuh, kapal ini berlayar, ternyata ombak itu lebih besar daripada yang dia pikirkan. Kapal oleng kapten. Oleng kapten. Ya. Ini. Tidak tahu caranya berlabuhnya kemana. Dan kehidupan cinta dalam sebuah perjalanan nggak jalan-jalan. Waalaikumsalam we. Kehidupan cinta nggak jalan-jalan, ya. Bahkan kondisinya sekarang seperti mawar yang berduri, dalam artian disangka itu mawar begitu cantik, ternyata yang diambil itu penuh dengan duri dan tertusuk sendiri dengan apa yang dia ambil gitu loh. Nah itu akhirnya susah menginginkan kehidupan cintanya seseorang ini aman-aman aja, baik-baik aja gitu loh. Ternyata setelah kayak tadi kapalnya berabu, ternyata isinya tuh nggak bisa standby, nggak bisa stabil karena ombaknya begitu tinggi, ya kan. Dan ternyata pada saat itu dirasa kehidupan cinta mereka ini bisa membawa kebahagiaan, ternyata dianggap seperti mawar, nggak taunya isinya penuh dengan duri, ya sayangnya. Lanjut. Aja. Wah. Siti 45, yaitu kekecewaan dari sebuah pilihan untuk sebuah kebahagiaan. Ya, nggak apa-apa. Intinya kamu bahagia nantinya. Dan di sini kalau tanya suami gua kembali apa enggak, mana bisa. Mami bukan Tuhan. Oke, kita lanjut story. Kondisinya memang masih ada hubungan karmic, ya, karmic relationship. Seseorang memang bermain cinta dengan orang lain, tapi kondisinya ini sudah tidak seperti yang kalian pikirkan, ya. Hubungan mereka, ya makanya tadi kan Mami bilang kapalnya ini kan berlayar, mengambil sebuah yang namanya kapal ini berlayar tapi tidak pakai kompas, sehingga tujuannya nggak ngerti, mau bertambat di mana juga nggak ngerti, ya kan. Dan juga di sini dilihat bahwa
dianya sendiri pun tidak menyangka kalau yang namanya lautan itu begitu besar ombaknya. Nah, sehingga yang dikatakan ombak yang besar, ya inilah hubungan mereka itu ambyar dan babak belur, tidak seindah apa yang mereka pikirkan. Benar mereka bersama dengan seseorang, tapi kondisinya itu tidak seperti yang kalian pikirkan gitu. Kondisinya itu tidak semanis yang kalian ingat atau kalian rasakan, nggak seperti itu. Itu hanya kulitnya aja, bukan isinya. Kalaupun dia orang bilang happy, statusnya keren, statusnya seperti apa, it's just only status doang, tidak sebenarnya seperti isinya. Ya, ngopi dulu sayang. Lanjut. Ya, ketika kondisinya ini ambyar, ini orang-orang tersebut yang bermain api yang akhirnya kebakar sendiri, baru ingat tentang kesalahan apa yang telah dia perbuat, baru mengingat Tuhan, baru mengingat betapa jahatnya, betapa dosanya gue, baru ingat. Kalaupun ingat, manusia-manusia ini gengsinya tinggi, sama Tuhan saja masih gengsi untuk mengakui kesalahan atau perbuatan yang dia lakukan. Sama Tuhan saja masih gengsi, apalagi dengan manusia. Paham ya? Nah itu. Lagi di scrap apaan? Ini umum. Biasakan yang baru masuk, assalamualaikum ya. Jangan malu-maluin kalian pakai hijab ya. Lanjut. Kalian dikatakan di sini beberapa orang awalnya, beberapa orang sudah assalamualaikum 2 kali. Beberapa orang awalnya beberapa orang melihat kalian itu takut. Mami mau tanya, pada saat kalian bareng nih ya, coba diingat baik-baik ya. Pada saat kalian bareng itu, pasangan kalian dan kalian tuh kayak ngelihat hantu aja, kayak ngelihat setan. Bener gak sih? Seratin. Bener gak sih? Gue mau tanya, pada saat kalian bareng nih ya, pada saat kalian bareng, pasangan kalian itu ngomongnya, ngelihat muka kalian aja nggak mau. Satu, banyak tunduknya. Terus ngelihat kalian itu selalu ngebuang muka, gitu loh. Bahkan kayak ngeliat setan gitu loh. Karena apa? Seseorang bermain di belakang layar untuk membuat sebuah hubungan ini betul-betul hancur. Hancurnya apa? Karena ada konsep di luar sana yang membuat hubungan kalian ini memang ada energi yang memang bermain ya, energi yang bermain. Energi yang bermain yang berada di belakang layar untuk membuat skenario bahwa ceritanya ini kalian itu jadinya ekstrim. Kalian itu jadinya ekstrim gitu loh. Dan itu memang perbuatan seseorang di balik layar, sehingga seseorang ini kayak fobia. Tahu fobia kan? Ketakutan yang tidak tahu dengan cara apapun itu ketakutan gitu loh. Makanya ketika kalian berhadapan, itulah manusia-manusia yang main di balik layar memberikan rasa kebencian atau rasa pembenci gitu. Itu. Namun di kondisinya sekarang ini ya, mereka-mereka itu yang tadinya begitu benci sama kalian,
begitu sangat tidak sukanya sama kalian, bahkan ada yang jijik yang lihat kalian, bahkan melihat kalian itu udah kayak setan hantu blau lah ibaratnya. Sekarang ini Tuhan menunjukkan sama itu manusia tidak mampu menghilangkan muka kalian walaupun barang sejenak, walaupun dia lagi enak-enak sama seseorang, muka lu semua yang kelihatan, paham? Yang kelihatan muka lu. Mami ada share di komunitas, kopi Mami hari ini apa? Itulah maskulin itu atau pasangan kalian tidak punya hasrat, bahkan beberapa bermasalah dengan hasrat, bermasalah dengan yang menjadi pegangan hidup, sandaran hidup, apalagi ya, pandangan hidup. Itu kopi Mami share tadi ya, gitu. Ntar kalau gua nge-share di sini gua kenal lagi. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Bermasalah. Dan itu menjadi ketakutan seseorang. Jadi ada juga yang kena senjata makan tuan. Contoh, orang-orang yang bermain di balik layar ketika seseorang bersama kalian, pasangan kalian, terus ada orang lain masuk di kehidupan kalian dengan bermain, ya, dengan bermain di balik layar bersama energi tersebut. Ketika bersama kalian, seseorang itu merasa bahwa kalian itu apa ya, kalian itu betul-betul jelek, kalian itu mukanya gak cakep, padahal kalian cakep, kalian mukanya kayak setan, intinya kayak gitu. Bahkan ketika kalian mau enak-enak malam sama pasangan kalian, gak bisa apa-apa. Itu ada campur tangan seseorang juga, sehingga pasangan kalian itu tidak bisa enak-enak sama kalian. Misalnya nih, contoh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam doang. Bertamunya cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Paham ya kalian ya? Itu. Jadi itu dibuat oleh orang-orang di balik layar. Dan ya, ketika kondisinya seperti itu, orang-orang yang di balik layar yang bermain seperti itu bisa merebut pasangan kalian kan nih, kan gitu tuh, merebut pasangan kalian. Ketika bersama, yang Mami bilang tadi, ya, yang namanya senjata makan tuan tadi, yaitu hasratnya tidak ada lagi. Ketika mau dipakai, tidak bisa lagi. Itulah yang dikatakan fobia, senjata makan tuan. Waalaikumsalam sayang. Itu. Ada yang juga sekarang ini rasanya mereka itu tidak bisa, yang tadinya ketakutan ngelihat kalian, tidak ibaratnya dikasih pembenci ya,
sekarang ini diambil alih sama semesta. Kalaupun mereka enak-enak, pasangan kalian walaupun dengan orang lain ingatnya sama kalian. Gitu. Jadi ada dua ya. Ada dua case di sini. Ya. Ada dua case, yang satu case-nya senjata makan tuan tadi, yang satu case-nya adalah energi hitam itu tidak sudah expired ya, walaupun dikasih pembenci ya, kalian akhirnya tidak jadi benci gitu. Jadi tersadarkanlah seseorang ini ya. Buat kalian yang mau konsul, langsung ke admin, buka di profile. Kalau kalian mau sekolah aura jiwa, itu juga ada, nanti tanya sama admin seperti apa ya sayang ya. Lanjut. Ini anak-anak MDF bisa kasih tahu ya, saudara yang baru datang ya. Lanjut sayang. Paham ya tentang fobia ya tadi ya. Lanjut. Dan sekarang ini yang dirasakan seseorang ini, waktu itu berjalan cepat ya. Waktu berjalan cepat. Kirain mami orang Bandung. Mami orang Kalimantan sayang. Ya. Jadi di sini seseorang betul-betul yang tadinya tidak menganggap kalian ini sesuatu yang penting, waktu Tuhan ini ingin diputar kembali. Jadi seseorang, karena tadi kan teringat kalian ya, rindu teringat kalian, dia ingin memutar waktu itu ingin diputar ya, ingin diputar, dan seseorang merasakan betul-betul mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat dia rasa ini pelajaran untuk sebuah berkah sulit gitu kan. Kesulitan dalam sebuah berkah yang diinginkan oleh seseorang. Jadi orang-orang tersebut itu ingatnya bahwa ketika sama kalian itu beda. Ketika dengan yang sekarang jauh lebih berbeda gitu loh. Jadi kalau dikatakan di sini ya, magic jar magic gong. Ya ember. Ya mami kan orangnya tidak mau arogan sayang. Bahasa itu kalau lebih bisa halus ya halus gitu loh. Kalian ya kan, kenapa kita harus berbuat kasar? Karena apa? Yang dicatat sama Allah di atas juga bahasa lu sama ya, sama juga ngecatatnya. Kembali lagi begindang, ya kan? Dan tuh orang-orang pengen ngembaliin waktu yang udah hilang. Lu kata servis jam yang bisa diputar. Emang jam bisa diputar? Bisa jam diputar, putarnya ke depan bukan ke belakang. Ya kan? Kalau putarnya ke belakang, ya semua orang juga banyak yang kagak mau, Cong. Mau kalau diputar jadi muda. Kalau diputar jadi muda mah pada mau ya kan? Bener gak sih? Jadi ketika seseorang ini ngerasa waktu sama kalian itu betul-betul berbeda. Walaupun ya walaupun di sini mami bilang mereka melakukan enak-enak sama seseorang, walaupun dalam posisi lagi ikan, ada beberapa yang nyebut nama kalian. Ada yang beberapa nyebut nama kalian. Akhirnya ribut, Cong. Harusnya nyebutnya nama Mawar, ikan. Mawar. Gak taunya nyebutnya namanya apa.
Dinda jangan marah-marah, nanti abang cepat keluar. Abang gak sabar orangnya, kalau Dinda di atas. Akhirnya ngamuk dong. Dibilang gini, itu pas, lu tahu kagak, pas posisinya lagi tarik-tarik rambut. Posisinya lagi tarik-tarik rambut gini. Berharap manggilnya bunga. Mawar, mawar. Udah ibaratnya double kill, double kill. Ternyata kill beneran. Yang tadinya on kakak jadi oncom. Ditanya, kenapa lu masih aja lu nyebut-nyebut Dinda? Lu tahu dia orang ngomongnya apa? Dia ngomongnya apa? Jawabnya, maaf sayang hilap. Itu hal kecil, itu hal kecil. Energi semesta nggak bisa disalahin, ya. Energi semesta nggak bisa dibohongi saya. Itulah yang mami bilang, andai kata waktu ini bisa diputar, seseorang itu ingin memutar yang biasanya sama diri kalian kayak nonton pacuan kuda. Kalau ini energinya, mami kasih tahu ya, mereka di awal aja tuh kayak orang cuci piring. Utang ya, tahu kan cuci piring tuh. Ujung-ujungnya kayak orang bakar sate, diem aja. Lama kali matangnya nih sate. Alias gedebok pisang. Jadi kondisinya dia rasakan. Jadi pada waktu sama kalian, ada beberapa selelah-lelahnya kalian, secapek-capeknya kalian, ya. Selelah-lelahnya kalian, secapek-capeknya kalian masih saja memberi sebuah kewajiban, gitu loh. Selelah-lelahnya ya. Tapi di sini yang diingat itu tadi yang mami bilang, sebuah pelajaran dan sebuah barokah ini terasa kok susah gitu loh. Ada yang berusaha beneran ini mami lihat energinya ya, ada yang berusaha sampai semaksimal mungkin loh, yang ujung-ujungnya yang tadinya pandangan hidup ya kan, boro-boro dari pandangan hidup senderan hidup, ya kan, ujung-ujungnya sekarang apa, pegangan hidup, ya kan, sampai elek jadi pegangan hidup. Aduh, mam. Pegangan hidup, com. Ujung-ujungnya istirahat di tempat. Istirahat di tempat, gerak. Anak saya ketawa, kenapa, mam? Ini kalian boleh percaya atau tidak, karena kalau di komunitas mami ada share energi update dari kopi ya.
Mami juga jual kopi healing. Kalian bisa ke admin untuk beli kopi healing ya. Kopi healing Mami ya, kopi healing Mami habis diminum ampasnya buat scrub sayang. Buat scrub. Kalau maskernya buat buka nih. Dan energi hari ini, nah itu tadi Mami kasih lihat. Gambarnya pisang sale. Ya. Sekarang ini rata-rata jadi pegangan hidup ya. Dan nah ini kesehatan ujung-ujungnya stres, depresi, sulit berpikir seseorang ya. Depresi, sulit berpikir, nggak bisa apa-apa, ya kan? Dan setiap ingin, setiap mau, selalu bilang aku lagi nggak enak badan, aku lagi capek, aku lagi lelah, letih, lesu, lemah, lunglai, letoy. Diminum sama ampas-ampasnya Yami sembarangan. Tiga L, letih, lemah, lesu, lelah, apalagi ujung-ujungnya bermasalah dengan finansial. Mami ngelokerin juga Mam. Jadi ketika seseorang ini sudah tidak punya semangat hidup ya, itu mempengaruhi loh sayang, bener. Semangat itu mempengaruhi finansial. Dalam artian dalam kondisi bekerja ya, bekerja juga malas, ngapa-ngapain malas gitu loh sayang. Itu. Jadi kondisinya seperti itu. Biasanya aku telat masuk. Makanya jangan masuknya telat. Nanti enaknya sebentar. Dari hari tadi ya Mami. Iya sayangku ditaruh. Mami kadang mau ngulang di YouTube-nya Mami, tapi kadang-kadang dari TikTok tuh nggak bisa keulang gitu loh sayang. Gak ada suaranya. Padahal gue udah teriak-teriak loh. Gimana kalian kalau di rumah Mami? Enak kan? Healing di rumah Mami enak kan? Enak, kita cerita secara nyata tuh. Tapi gua kalau buka di sini rada kagak nyaman juga gitu. Jadi kalau dikatakan finansial memang lagi terguncang karena apa? Lagi nggak sehat, udah nggak sehat. Jauh sih Mam di Kalimantan. Kita pakai pesawat loh ini, pesawat telepon. Jadi finansial itu menjadi masalah ya sekarang. Finansial itu jadi masalah sekarang karena apa? Kesusahan untuk ini ya, kesusahan untuk fokus. Karena fokus yang di bawah aja udah berat, apalagi fokus yang di dompet. Lanjut. Donce, ngapain di sini? Sama-sama deh. Lagi live Mami. Apa kabar Nak? Sehat gak kamu? Sehat. Alhamdulillah. Baik Nak. Ya Allah, panjang umur.
Di mana tinggal sekarang? Di Ring Road. Mami di sini kan. Minta nomornya. Nanti mami kasih, mami live dulu. Nanti mami kasih. Ada siapa? Di mana Korea? Ada lah di Korea. Lagi di Pertamina. Kerja. Ya di RDMP kan. Oh, ada kerjaan situ ya. Ketemu mantan karyawan. Mantan karyawannya mami, sorry sayangnya. Lanjut. Asmara. Asmara apaan? Sekarang tentang yang diingat, kepercayaan dan mantan karyawan mami. Kepercayaan dan takdir ya. Jadi seseorang ini beberapa nggak dipercaya sama orang. Bahkan seseorang ini kehilangan kepercayaan. Jadi benar-benar hilang kepercayaan dari mantan karyawan. Mantan karyawan. Ini ada Mami Santi. Guys, Ada Mami Santi. Hi, I'm coming. I'm coming. Jadi kita lanjutin lagi nggak tebak-tebak umurnya mami? Sudah tahu. Udah tahu? Saya tahu dari siapa? Dari Eke Cong. Hai, Hi Hil Linda. Iya, salam kenal, sayang semua. Tuh. Awet muda Mami Masya Santi. Allah, Alhamdulillah. Salam kenal. Apa Ya. kabar Mami Santi? Baik. Assalamualaikum, salam kenal. Salam kenal juga. Mami Santi. Awet muda. Alhamdulillah. Kalian rajin-rajin pakai maskernya, madon. Biar kencang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sayang semua. Yang mau awet tua, jangan lupa, Yang mau awet muda. awet tua dong kita, bukan awet Awet tua sih. Iyalah, awet tua, awet tua lah kita. Mereka kan belum tentu awet tua Salam kayak kita. kenal Mbak Syanti. Alhamdulillah, barakallah, amin amin ya Allah. Makasih ya doanya. Waalaikumsalam. Belum tentu mereka awet tua kayak gitu. Iya kan? Kita awet tua, Cong. Kalian ini rajin-rajin pakai masker dari Madon. Beli di admin. Ya, oh sama ya. Waalaikumsalam. Terima kasih doanya. 46. Iya. Ya. Sama ya. Sama 46. Mami Santi, Vera, sehat selalu. Waalaikumsalam. Vera Lucy. Suharto. Soeharto di Kalteng. Ya, alhamdulillah. Pengen dong. Ya, sok ke admin. Adminnya Madon kan ada tuh. Ke admin sayang. Sering wudhu juga ya, sering berwudhu. Nah itu benar. Itu tambahan. Sholat. Ya, keren. Saya mau coba. Ya. Coba lo, coba. Ke admin sayang. Ke admin, maskernya. Santi.
Masya Allah, alhamdulillah. Kayak ABG. Alhamdulillah. Kopi juga ada loh. Aku tuh suka ngopi juga sih, sehari itu 1 kali lah aku ngopi kopi hitam ya, kopi hitamnya Madon, kopi healing. Kalian bisa beli juga di admin. Aku sih sehari sekali doang minum kopi hitam. Kalau aku berkali-kali, aku tahu nggak hari ini kopinya si Bella. Dia bener-bener. Emang dia nggak bisa kok bikin. Bukan dia bener-bener. Apa itu? Nah, Mamu aku. Oh ini iya. punya semua. Masih Kenapa sih? berarti lagi merindu dan tidak karuan sekarang dan berpindah. Gila sih. Umur saya 40. Oh, ya tinggal ini aja kali ya, dirawat, minum vitamin juga gitu kan, untuk pengencangan, khususnya untuk usia-usia yang udah 30 tahun ke atas, apalagi 40 ya sayang ya, gitu. Alhamdulillah aku terus pakai masker mami udah glowing dan kinclong. Alhamdulillah. Saya 51 tahun, Mami Sri ini kinclong banget. Oh iya, alhamdulillah. Sris. Oh, Sris. Mama Sri ini yang Oh, Mama Sri. Iya, ke admin sayang, ke admin. Ke admin, pesen maskernya Madon. Sama sehari itu kalian tuh minum kopi hitam tuh loh. Kopi 1 hari healing sekali ya. aja. Kopi healing tuh. Oh iya. Mama Sri, Masya Allah, 51 tahun. Alhamdulillah ya, dikasih kesempatan sama Allah, masih dikasih umur, masih ngumpul di sini. Ya, masih kumpul di sini di Madon Official. Itu Siti yang baru minum kopi healingnya Mami gimana, baru nyampe kan tadi di Tangerang. Itu bisa di-sharing di sini apa rasanya, apa yang dirasa, apa yang dinikmat. Udah chat admin ya. Sabar. Fedora, oke, ditunggu ya balasan dari admin secepatnya. Hari ini ada ya untuk detox juga sih. Ada beberapa yang minum tadi kopi Mami ya, alhamdulillah lah. Udah mulai baik lah. Mami mau kerja dulu ya, lagi banyak tamu. Makasih semua doanya, amin ya Allah, barakallah. Makasih doanya ya. Udah bahasa terang. Gak apa-apa sayang, itu ngedetox. Aku baru minum 2 kali udah merasa terang, terus abis itu aku mau nggak apa, mungkin itu ngedetox ya Mami ya. Itu ngedetox, nggak apa-apa. Ya habis itu dia ngerasain mukanya terang aja gitu. Iya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Itu ngedetox sayang Siti. Lihat, it's okay. Ya, alhamdulillah sampai ketemu Sri. Habis finish dia dari Singapura kepingin langsung ke Kalimantan. Ya, ketemu ya sama Mami Santi juga. Asam lambung nggak ngaruh cuy. Nggak ngaruh, Mami pun juga ada asam lambung, Mami Santi, tapi aman sebenarnya. Muka aku terang kembali. Oh ya, barakallah ya. Makasih ya doanya ya, Makasih ya buat doanya. Mama Santi, usahanya semoga lancar ya. Lalu kapan sama Rida sehari sampai nanti Mami? Iya saya. Iya, sampai. Balikpapan sama Rina kan dekat aja ya. Oke, Amin. Mami Santi pergi dulu ya karena ada tamu banyak. Dadah. Bye semuanya. Assalamualaikum. Love you all. Alhamdulillah. Makasih doanya ya. Makasih doanya ya. Lanjut. Jadi kondisinya di sini ya.
seseorang itu sekarang ini lagi nggak percaya dengan dirinya, nggak percaya dengan dirinya, ngerasa kok takdir gua begini amat ya, kok takdir gua kayak gini ya, dan ngerasa betul-betul nggak percaya diri. Orang yang rata-rata begitu kondisinya pasti tidak akan mungkin percaya diri lagi dan banyak menyendiri, bahkan untuk mau enak-enak pun mikir. Karena apa? Ngedrop ya. Kalau orang ngedrop itu sudah paham lah kalian ya, rasanya capek mah. Yang nggak usah kalian pikirin gitu loh ya, jangan kalian pikirin karena nanti ngedrop kalian, bukan yang di sana. Takdir dari sebuah kekecewaan untuk sebuah pilihan, ya begitu pilihan, tapi dari kekecewaan kamu akan dapatkan sebuah pilihan yang ingin kamu pilih ya Siti ya. Mami bacakan energi dia dari bunga ya, bunga yang dikirim ya, bunga mawarnya ya. Oke. Dan di sini dikatakan living or travel. Beberapa orang berpikir, nih dengerin, beberapa orang berpikir kepingin meninggalkan kondisi, ingin pergi, bahkan ada yang ingin kepada kalian tapi nggak berani. Ingin menuju ke kalian itu perjalanannya jauh banget gitu loh sayang, jauh banget, sehingga ngerasain waduh, kalau harus berpergian itu jauh banget gitu. Ingin meninggalkan apa yang sudah terjadi, karena apa? Kondisinya sekarang memang drop banget, sangat drop ya. Yang mau mukanya awet muda, tapi kalau mami bilangnya awet tua sih, ikan, karena mami sudah pernah muda jadi awet tua. Kondisi dari tentang cahaya cinta ya. Aku nih mau awet muda, jangan Renita, awet tua lah. Awet tua itu mukanya muda, umurnya bisa panjang umur. Nah itu, makanya mami bilang awet tua. Lanjut sayang, dikatakan di sini seseorang membutuhkan waktu bekerja, istirahat. Jadi beberapa orang ini lagi berpikir tentang sebuah kondisi di mana kebahagiaan itu nggak dia dapetin, bahkan dia kerja kayak nggak kerja, dia istirahat kayak nggak istirahat, dia bermain dengan teman-temannya kayak merasa nggak bermain. Jadi orang-orang ini kerja nggak enak, istirahat nggak enak, main nggak enak kondisinya ya. Itu awet tua, umur boleh tua tapi kelihatan muda terus segar. Cico, mami aja jalan 49 gue ya. Jadi orang-orang tersebut gak enak kerja, lagi gak enak istirahat, gak enak main, apapun gak enak lah intinya gitu ya. Pakai masker sayang, maskernya mami. Kalian kalau minum kopinya mami, kopinya diminum, ampasnya buat scrub tuh sambil selawat tuh. Pakai masker ya, gitu. Ya mi memang dia terlilit hutang. Lanjut sayang. Seseorang ya, nih kita lihat ya. Seseorang
betul-betul merasa buang waktu selama ini. Seseorang ini ngerasa buang waktu, ya, waktu ini betul-betul dirasa gak ada guna gitu loh. Ya tapi kan telat kalau dibilang membuang waktu. Apa yang menjadi prospek kehidupan dia itu nggak berjalan dengan semestinya gitu. Harusnya waktu itu dia bisa habiskan untuk sebuah kondisi yang berguna, tapi ini manusia sangat-sangat membuang waktu kata semesta. Makanya tadi ada waktu kan sebagai pembelajaran dan barokah, dan di sini dinyatakan dianya betul-betul mereka itu merasakan selama ini sudah membuang waktu yang banyak, yang tidak ada dapat masukan apa-apa gitu loh, nggak dapat sesuatu apa-apa gitu loh kondisinya. Walaupun di prospek yang dia menginginkan lebih baik lagi sulit. Dan katakan di sini di bukunya, seseorang menggunakan cinta dipikir dengan kekuatan mendiskriminasikan perasaan kalian itu akan mendapatkan sebuah keputusan yang benar-benar bijaksana gitu loh, bahwa ini jalan yang dia ambil udah benar, dia udah bersama dengan orang-orang yang bisa membawa masa depannya lebih cerah, kan? Dia sudah bisa membuat hidupnya ini lebih bergairah dan lebih baik. Ternyata cinta yang digunakan dengan kekuatan yang mendiskriminasikan seseorang, mendiskriminasikan, paham kan? Membeda-bedakan seseorang, itu Tuhan mengatakan, I'm sorry, tidak ada yang kamu dapatkan dari perbuatan mendiskriminasikan apapun manusia yang dibeda-bedakan, sementara Tuhan tidak membedakan. Jangan berharap goal, jangan berharap masa depan itu bisa melayani hidupmu dengan kebahagiaan, apapun kesulitan. Kenapa sulit? Ya, karena membeda-bedakan, mengotak-ngotakan itu yang dibenci sama Allah gitu loh, dibenci sama Tuhan. Mengotak-ngotakan seperti itu nggak ada guna gitu. On the reverse ya, tidak pernah percaya Tuhan, tidak pernah percaya Tuhan, katakan tidak pernah percaya Tuhan. Seharusnya dengan apapun ya, apa yang tidak mungkin kata Tuhan, apa yang tidak mungkin kata Allah. Tapi manusia selalu ya, sholat tidak menjamin sayang, kalau hati rusak tetap aja rusak. Ibadah nggak bisa disamakan, ibadah adalah kewajiban manusia. Akhlak itu tidak ada hubungannya. Kalau akhlaknya rusak ya rusak aja, bajingan ya bajingan aja, brengsek ya brengsek aja. Ibadah itu kewajiban manusia yang mempunyai agama loh ya. Beda kalau dia ateis nggak punya agama, mah bodo amat ya kan gitu. Tapi namanya kewajiban ya sudah paham. Tapi di sini Tuhan bilang, apa yang nggak bisa saya lakukan buat manusia yang saya ciptakan, tapi kamu sudah beda-bedakan manusia yang saya ciptakan. Kamu mencintai saya tapi mencintai dengan kemunafikan. Nah itu loh, munafik. Orang-orang yang munafik itu tidak akan mendapatkan apapun secara possible ya. Possible itu kemungkinan. Kemungkinan itu tipis kata Tuhan. All things are possible on the reverse. Dalam artian ya, buat Tuhan apapun yang tidak bisa menjadi bisa. Tapi Tuhan bilang, apa yang kamu inginkan buat saya belum tentu kamu bisa dapatkan, karena kamu sudah mendiskriminasikan manusia dengan cara kamu membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Sementara saya sendiri nggak pakai filter, katanya semesta, saya nggak pakai apa-apa, tapi kalian seperti itu ya. Itu paham ya. Dan di sini
On the Rivers lagi. Happy home. Seseorang merasa tidak bahagia di rumahnya sendiri, di tempatnya sendiri, di wadahnya sendiri. Nih, semesta berkata, seseorang ini sekarang nggak bahagia walaupun di rumahnya sendiri. Seseorang ini nggak bahagia walaupun di tempatnya sendiri, nggak bahagia. Merasa safety, nggak merasa aman. Merasa quiet, ya quietly, merasa damai, merasa betul-betul di rumah itu quiet, itu seperti sepi, nggak ribut, itu bohong. Seperti tempat beristirahat yang dia inginkan, enggak, tidak pernah terasa seperti rumah. Bahkan dia hidup dengan orang-orang yang tidak sehat, dia hidup dengan orang-orang yang isinya ribut melulu, dia hidup dengan orang-orang yang tidak membuat dia bisa beristirahat dengan tenang. Itu happy home? No, karena On the Rivers. Pahami tentang pesannya ya. Lanjut. Follow the path that right for you. Ya, ikuti apa yang menjadi batasan sebuah kebenaran. Jadi gini, orang-orang ini tidak pernah bersyukur ya tentang blessing ya, nggak pernah bersyukur. Bahkan nih orang-orang kondisinya ini lagi di testing sama semesta, ya, ditempa, lagi diuji coba. Ya. Ketika manusia ini betul-betul melakukan sebuah kebenaran karena memang dari sebuah bersyukurnya, tapi ini manusia tuh serakah, sombong, congkak, tidak bersyukur, akhirnya ditempa dengan sebuah ujian, dites sama Tuhan dan semesta. Apakah kamu mengikuti sebuah kebaikan untuk dirimu sendiri atau tidak? Nah itu lagi diuji coba sayang. Dikir lagi diuji coba sayang. Lanjut. On the Rivers. Fokus on your blessing ya. Manusia-manusia itu nggak pernah fokus sama berkah. Nah, itu tadi, berkah itu dianggap main-main. Berkah itu dianggap main-main. Apa yang diberikan Tuhan itu nggak pernah dianggap baik. Ya. Jadi manusia-manusia yang melakukan perbedaan, mendiskriminasikan hati, jiwa, cinta, sekarang ini hidupnya nggak fokus, tidak pernah bersyukur dengan barokahnya juga sama akhirnya. Tidak bisa dia dapatkan barokah seperti apa yang dia rasakan sekarang ini. Ya. Nggak pernah bersyukur. Yang tertutup terakhir, celebrate the beautiful gift of life. Tuhan berkata, kalian akan merayakan hadiah terindah yang Tuhan berikan. Asal ada cepat kali. Mencintai anak-anak ya. Tuhan akan memberikan ketika kalian betul-betul merayakan atau bersyukur dengan hadiah, apapun bentuknya sayang. Kondisi kalian babak belur, kondisi kalian seperti apa, itu gift, itu barokah gitu loh. Itu harus kalian terima dengan bahagia. Itu dari semesta, ya, dari heaven, dari surga gitu loh. Akan diberikan kepada kalian ketika kalian betul-betul semua kalian anggap inilah perjalanan, dinikmatinya dengan bersyukur, tanpa obsesi, tanpa komplain, tanpa minta kembalian ketika berdoa. Maka disitulah kalian akan merayakan, celebrate tentang begitu indahnya Tuhan memberikan gift hadiah untuk kehidupan kalian yang baru. Nah ini ending. Dan
bottomnya, orang-orang ini sekarang lagi terpenjara dengan apa yang dia perbuat. Ya, manusia-manusia ini terpenjara dengan apa yang dia perbuat, gitu saya. Terpenjara dengan keputusan apa yang dia perbuat, ya nggak bisa apa-apa, ya itulah rahasia Tuhan mau diapain. Untuk yang namanya barokah, untuk buat orang-orang yang masih innocent, orang-orang yang masih anak kecil, yang insecure, ya Tuhan akan memberikan sebuah pelajaran tanpa batas, dalam artian sangat-sangat miskin sekali mereka, dalam artian Tuhan akan memberi dan memperlihatkan kepada anak-anak yang masih insecure, kepada anak-anak yang masih manusia-manusia yang bertingkah laku seperti anak-anak. Tuhan akan memperlihatkan yang namanya kebesaran Tuhan akan dibuka oleh semesta. Ngeri loh. Jadi yang masih playgroup itu, yang masih playgroup itu akan dibuka, sayang. Ya. Itu jadi yang masih playgroup itu dibuka matanya sama semesta. Entah seperti apa bukanya, mami walau-walau nggak ngerti, nggak berani mau ngomong juga karena bukan tugas gue, tugas Tuhan itu. Intinya kalian gak usah ribut, gak usah pusing, gak usah terlalu ini ya. Kita pakai buku Perjalanan Cinta arisannya ya, energi update-nya. Bersyukurlah kalian yang masuk di energi mami, karena tidak semua yang bisa masuk, sayang. Kadang-kadang pilihan ya, pilihan semesta yang bisa masuk di sini. Sekian banyaknya yang nge-follow mami ya. Tapi kalian pilihan yang harus sekolah sekarang ini, yang per hari ini gitu loh ya. Hari ini yang bisa mendengarkan story mami ya, percaya atau tidak percaya ya itulah. Mami lebih baik berhadapan dengan kalian-kalian yang mau berubah daripada berhadapan dengan orang-orang yang hanya toksik, karena energi toksik itu membawa diri kita semua juga kena. Waalaikumsalam mami. Waalaikumsalam sayang. Udahan aja bisa di ini ya, bisa di save ya buat ke YouTube mami ya, karena yang kemarin nggak bisa ke save, nggak tahu suaranya nggak kedengeran tadi. Jangan lupa berdoa ya untuk energi hari ini ya, untuk arisan kalian. Jadi kalau misalkan kalian dipanggil, belum dipanggil, tapi kalian sudah milih dari 1 sampai nomor berapa gitu, kalian belum kepanggil-panggil, itu energinya buat kalian, mudahan bisa diulang ya. Jadi kalian bisa mencatat pesannya. Tapi kalau yang sudah kepanggil, energinya stop sampai di situ ya, pesannya ya. Jangan lupa berdoa ya. Berdoa ketika mami bilang ya siap, energi update ya. Oke, kita mulai. Aku nggak pakai filter loh, kalau pakai filter nanti takutnya menghalu muka gua. Menghalu. Boleh curhat ya mami, dia maunya apa ya mi? Oke, kita mulai. Energi update arisan untuk seluruh keluarga MDF Recycle dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Lulu.
pengkhianatan. Tentang sebuah kebohongan, pengkhianatan ini sudah terbongkar apapun bentuknya. Ya, manusia yang melakukan pengkhianat ketemunya sama pengkhianat juga. Jadi kamu nggak usah takut gitu loh. Penyesalan seorang pengkhianat ya ketemunya sama pengkhianat juga lu. Ya, 2 Renita. Bismillah. Hilangnya kepercayaan, sekarang pun dia nggak punya kepercayaan diri. Ya, orang-orang yang menyakiti hati kamu sekarang kebingungan karena nggak tahu berpegang sama siapa, nggak dapat kepercayaan. Tadi Lulu yang nomor 1 kena PHP ya, intinya kayak gitu loh artinya. Dan kalau Renita ya, manusia itu nggak dipercaya lagi, entah kenapa, intinya nggak dipercaya. Mau dia kemana-mana nggak dipercaya orang, bahkan teman-temannya yang sekelilingannya pun nggak percaya. 3 Ai. Bismillah. Seseorang lagi kepengen deket sama kamu dalam artian ingin curhat, ingin ngomong gitu loh, dari hati ke hati. Apakah masih ada tempat, apakah masih ada waktu, apakah masih bisa diajak ngomong-ngomong, ibaratnya ingin balik gitu loh. Bener kan ingin balik? Ya tergantung kamu sih. Murni. Bismillah. Hancurnya komitmen pernikahan ini memang sudah tidak bisa dipertahankan sayang. Hancur lebur. Emang bener kan kondisinya hancur lebur, komitmen ini rusak dan dia pun sadar komitmen itu rusak karena seseorang. Natasha 5. Bismillah. Seseorang merasakan bahwa kamu itu pantas untuk dicintai dan kamu juga pantas untuk membuka diri juga. Kalaupun ya kamu pantas dicintai, ya sekarang ini pasangan kamu tuh yang tadinya merasa kamu gak pantas untuk dicintai, merasa pantas untuk dicintai gitu loh. Ya. Tujuh Linda. Bismillah. Din, waktu Tuhan itu sedang berjalan, karma lagi berjalan, jadi kamu gak usah terlalu obsesi, dendam, emosi, ya apapun bentuknya serahkan sama Allah. Ini waktu Tuhan udah berjalan, biarkanlah Allah yang bergerak, biarkanlah semesta yang mengolah. Kamu sebagai manusia berdoa saja untuk kebaikan itu aja. Baru selesai sholat, nggak apa-apa sayang. Lanjut, apa? Vicky, Bismillah. Cintai dirimu sendiri, Vicky. Cintai dirimu sendiri, karena manusia tuh nggak bisa menghargai kamu, buat apa dihargai? Nggak ada guna. 9 Haji Titip. Bismillah. Maafkan saja ya, maafkan aja Haji Titip, maafkan aja, belajar dari semua pengalaman apapun bentuknya ya, maafkan aja lah orang-orang itu ya. 10 Kitaro. Bismillah. Kitaro ya, walaupun kondisi rekonsiliasi ini masih berjalannya susah, tapi orang tersebut memang mengingat kamu, rindu kamu, tapi Tuhan masih belum mau, karena nih manusia belum berubah. Susah, buat apa? Iya Ren, nggak apa-apa Ren. Re. Bismillah Re. Yang belum dapat pilih ya. Re 11. Positive thinking ya Re, karena jangan terlalu overthinking Re, kamu susah nanti. Tetap positive thinking, jangan tidak, kalau enggak susah kamu. 12 Siti 12. Bismillah. Cinta baru. Kalau cinta baru ini akan datang, tapi entah orang masa lalu, tapi kayaknya orang masa lalu itu nanti akan datang cinta sama kamu, tapi belum tentu kamu mau, karena ada harapan dari cinta yang baru akan masuk. 4 belum Mami, kalau belum kelewat
Perasaan 4 sudah tadi. Lanjut 13, anugerah. Anugerah 13, bismillah. Tetap buka pikiran kamu, apapun yang terjadi, ya, buka pikiran. Jangan belum tentu apa yang kamu inginkan itu bisa, gitu loh. Dalam artian gini, kamu menginginkan pasangan kamu seperti A, B, C, D, tapi Tuhan bilang belum tentu, belum tentu. Jadi nggak usah terlalu banyak berharap. Soeharto 14, Soeharto, bismillah. Masih banyak permainan yang terjadi di kehidupanmu, terutama pasangan kamu. Terlalu banyak permainan, masih main-main aja, ibaratnya ini orang nggak pernah serius, apapun yang dia omong itu cuma bohong, main-main doang, itu loh. Soeharto 15, Mama Sri, bismillah. Soulmate, Tuhan masih belum bilang is your soulmate, belum. Yang datang sama kamu itu bukan soulmate-mu, masih belum, ya. 16 sayang. 16 aja, nggak usah pakai mam, nggak kebaca nanti. 16. Tri, bismillah ya, Tri. Satu-satunya, dia bukan satu-satunya untuk kamu. Percuma kamu paksakan kalau Tuhan bilang dia bukan satu-satunya. Manusia itu bukan satu-satunya untuk kamu, masih ada. Jangan terlalu banyak berharap, ya. 17, Vera, bismillah. Ver. Seseorang ingin minta dikembalikan, Ver, tapi Tuhan bilang belum waktunya. Kalaupun kamu juga kepengen kembali soulmate kamu, belum waktunya, karena nanti afirmasi itu akan datang ketika doa kamu memang sudah mulai ada terlihat, ya. Ya, kamu jujur aja sama Allah, nggak usah ditutup-tutupin mau apa, inginnya apa, dijujurkan aja, ya Fer ya. Jadi doanya itu jujur aja sama Allah gitu loh, nggak perlu ditutup-tutupin. 18, Fen, bismillah ya Fen. Berdoa ketika mami ngomong loh ya. Feni, bismillah. Minta tolonglah kepada teman, tapi ketika minta tolong kepada teman, hati-hati juga. Tidak semua teman itu baik, bahkan ada teman yang merusak. Hati-hati kalau curhat ya. Ngomong sama teman boleh, paling bagus ngomong sama orang yang kamu percaya, ibu, kakak yang dipercaya ya. 19, Fioza, bismillah Fioza. Seseorang on the reverse ya. Seseorang menginginkan diberi kesempatan oleh semesta, ya. Diberikan kesempatan untuk bisa kembali sama kamu, tapi Tuhan bilang belum waktunya. Kenapa? Jangan kamu memaksa sesuatu yang belum Tuhan beri. Percuma kalau kembali juga kamu babak belur, nggak ada guna, gitu loh sayang. Ya, jalanin hidupmu lah, nggak usah terlalu berharap. Apa yang diambil Tuhan itu baik untuk kamu, untuk kalian semua. Apapun yang masih belum dikembalikan itu baik buat kalian, ya. Suratin 20, bismillah sayang. Tadinya kamu nggak bisa melepas, sekarang kamu bisa melepas. Ketika kamu bisa melepas, ya, seseorang ini akhirnya energinya ketarik, nggak bisa melepas. Paham ya? Suratin ya. 21. 21 sayang. Ada enggak? 21. Devita, bismillah. Kamu menginginkan cinta sejati kan? Cinta sejati itu akan datang dalam artian cinta yang benar-benar bukan
ada obsesi, cemburu dan lain-lain ya. Kalau kamu masih toksik, kalau kamu masih berharap, kalau kamu masih ketergantungan, kamu nggak bisa dapatkan yang namanya cinta sejati. Cinta sejati itu jangan juga kamu percaya dengan kata-kata yang dikatakan twin flame. Twin flame itu adalah cinta sejati, ada yang bisa pisah, yang langsung diambil sama Tuhan. Yang diambil sama Tuhan nggak bisa kembali lagi. Paham ya? Masalah cinta sejati dalam artian ya akan ada ya yang hidup sama kamu secara long term, tapi pelajari dulu ya apa yang menjadi sebab akibat kamu begitu ketergantungan itu loh. Jangan takut sayang, hidup itu dinikmati, santuy aja, jangan ketergantungan gitu loh. Dua-dua ada nggak dua-dua, kalau nggak close dua-dua sama-sama Delia. Ada bukan nggak ada, cinta ada. Bismillah ya dikatakan di sini healing family issue, masih banyak gosip yang ada di seputaran dia ya, atau kamu dengar sesuatu gosip deh. Pokoknya ntar ada yang terbongkar, entah seperti apa. Yang jelas kamu juga diceritain di sekup keluarganya mereka, kamu juga digosipin di keluarga mereka gitu. Yang betul-betul kayaknya nggak ada benefitnya, nggak ada untungnya gitu loh. Dan kalau bisa kamu jengukin orang tua deh, kalau orang tuamu dekat. Kalau udah nggak ada ya jengukin ke makamnya ya, pesannya jengukin orang tua. Udah suamiku selingkuh, emang gua pikirin kapan dia pulang, ya kagak tahu lah dia jadi mana, gua kagak tahu, tanya gue. 23 sayang. 23 ada 23 enggak? Kalau nggak ada kita close. Insya Allah Vicky. Insya Allah 23 cus 23. Semoga nanti bisa mami ulang ya di YouTube ya, biar bisa lihat pesan yang kalian yang baru masuk kan nggak tahu ceritanya apa ya, energi update-nya ya. Ini karena di akhir story mami selalu ada arisan, ini arisan. Ada nggak 23? Oh nggak ada, mami closing. 23 satu kali. Insya Allah Lulu. Malam mami di Madon official story di YouTube ya. Boleh milih 2. Kalaupun kamu milih 2, itu yang dipakai yang pertama. Energimu udah stop sampai di situ. Tapi kalau kamu ada milih nomor yang lain, itu energi pesan buat kamu juga. Jadi ketika kamu milih nggak kebaca sama mami, kamu milih, kamu kebaca sama mami, stopnya sampai di situ. Itu kan cuma perwakilan aja yang dibaca. Makanya nanti biasanya kalau mami live di YouTube, besoknya baru mami bisa upload di YouTube. Kalau di TikTok hari ini diuploadnya ke YouTube biar kalian bisa belajar. Sama namanya sama, Madon Official Story sama. Kalian bisa cek ada energinya mami kan di situ, timeline semua. Begitu kalian buka ya itu energinya kalian. Ya. Udah nggak ada lagi, kita close.
Mami biasa live jam 10 malam. Insya Allah kalau ini gak rame ya, kalau rame kan telat lah Mami pasti. 23 ya Rudim. Bismillah Rudim. Kamu harus bisa mengekspresikan perasaan ya, kamu pengen ya Rudi ya kamu pengen seseorang itu bisa ngasih perhatian kamu, tapi kamu udah ngasih perhatian setengah metong juga tetap aja gitu loh nggak dapat perhatian. Ya buat apa kalau memang orang nggak perhatian lagi sama kamu, ya percuma, nggak ada guna kan gitu loh. Nggak usah dipaksakan gitu loh. Mendingan kamu cintai dirimu, perhatian sama dirimu. Yang tadinya kamu ibaratnya udah malas mandi, malas bedengdong, harus merubah diri. Bener gak sih lu? Ngomong lu, gak usah caper-caper, percuma, gak ada guna. Kalau gue paling males deh kalau suruh ngebaca ini tuh gak doyan gue. Indah, gak usah kecaper, cuma gak ada guna. Dia loh cuek-cuek aja, ngapain? Ya kan? Mendingan berganteng-ganteng diri kau. Si banyak yang mau. Ada yang dekat kamu, kamunya aja yang cuek. Waalaikumsalam Indah. 24 ada nggak? Kalau nggak ada close. 24 Indah. Bismillahin. Orangnya masih pakai topeng, masih drama, masih topeng, masih addiction, semuanya. Bahkan orang-orang dekat kamu juga beberapa juga banyak yang pakai topeng. Percaya sama diri sendiri ya sayang. Pakai intuisi sama orang-orang yang pakai topeng. Bahkan teman sendiri pun pakai topeng. Itu loh. Pakai intuisi, harus bisa melihat manusia-manusia siapa aja yang pakai topeng di sekeliling kamu ya. Waalaikumsalam. Aduh, aku nggak kenal sama Teguh, lu jangan tanya Teguh sama gue. Mami gelangnya lucu. Gelang yang mana? Ini gelangnya bukan dari sini nih, ini gelangnya jauh. Udah nggak ada lagi. Masa kalian nggak mau kayak mami sih? Masih kayak anak kecil, masih happy, tapi mikirnya jangan kayak anak kecil sayang. Sesuai umur ya mikirnya. Udah nggak ada lagi close gue. Sumpah hari ini gue ketawa mulu, ngeceritain sandaran hidup, pandangan hidup, pegangan hidup, apalagi keinginan hidup. Nih mau nih cantiknya sekolah aura jiwa lah sayang, ke admin sana. Hilang dikit stresku. Udah kita close ya. Jatuhnya di 23 ya. 23 pilihan. Kebersamaan dari sebuah kerinduan tentang sebuah pilihan. Thank you Mami. Kesimpulannya adalah kesimpulannya
kesimpulannya nih, orang-orang masih pengkhianat, pembohong, munafik, masih pakai topeng. Nih energinya nih. Makanya nggak jalan-jalan kan arisannya. Emang ini pesannya, masih pakai topeng, pengkhianat, masih manipulasi, banyak kebohongan, sampai sekarang nggak bakalan sadar. Makasih Mami, sama-sama saya. Intinya itu, kesimpulan akhirnya itu. Adi malam saya masih pakai topeng, masih posisi pengkhianat, masih sebagai ya pengkhianat banyak lah ya, selingkuh juga, pembohong juga, manipulasi juga, macam-macam. Terima kasih Mami, keluarga MDF, sama-sama. Yang mau join komunitas langsung ke admin juga ya, buka profilnya Mami ya, ada di profil Mami ya. Oke, nanti kita ketemu lagi. Makasih sayangnya, kalian sudah bareng-bareng. Semoga kalian bisa healing bareng-bareng kita di sini. Ke YouTube-nya itu Madon Official Story ya. See you. Enak kan belajarnya di rumah Mami? Kalau nanya A, nanya B, nanya C capek deh. Gak bakalan Mami jawab. Mami bukan rider tarot, Mami healer healing. Pahami ya? Oke? Madam lagi di rumah, ini Mami Dona, Devi, Madam di rumah ya. Madam Mimi. Oke, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam di YouTube insya Allah. Cek bio ya, cek bio Mami ya. Kalian ketemu YouTube Mami di situ ya. Dadah sayang. Assalamualaikum. Dadah.